Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan melakukan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPS Sarimu. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah selama tempat pembuangan akhir Sarimukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Prime bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, saat para santri mengaji, pondok pesantren di Jatiasi, Kota Bekasi dibobol maling. Uang tunai dan puluhan ponsel total senilai 80 juta rupiah hilang dicuri. Inilah kondisi pondok pesantren Rumah Quran Ummu Khatijah di Kampung Pamahan, Jatiasi, Kota Bekasi. Usai disatroni kawanan pencuri, sejumlah ruang para santri pesantren khusus wanita ini berantakan. Pintu, jendela rusak, dibongkar paksa pelaku. 22 unit ponsel dan tablet milik para santri, 2 unit laptop milik pesantren, uang tunai khas pondok pesantren 2 juta rupiah, dan beberapa perhiasan raib digondol pelaku. Diduga pelaku melancarkan aksinya saat para santri tengah berada di kota wisata untuk menggelar pengajian. Santri kembali ke rumah, kita minta untuk cek barang-barang yang hilang di kamarnya. Ada uang tunai, jam tangan, yang diambil. Oh, udah dikalkulasi nggak berapa tuh kerugian? Kerugiannya sekitar, kalau dari laporan polisi, sekitar 80 juta. 80 juta. Usai menerima laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Jatiasi Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan pengurus santri dan sejumlah saksi. Para korban berharap agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, jenazah Jewinta Anggari, cucu Mpok Nori yang dibunuh oleh suami sirinya telah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Korban dimakamkan berdampingan dengan makam Mpok Nori. Jenazah Dewinta Anggari dimakamkan di TPU Pondok Ranggon usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka senjata tajam di leher yang dilakukan mantan suami sirinya yang merupakan warga negara Irak. Pembunuhan dipicu lantaran korban meminta cerai pada suaminya. Ya, sebelumnya pemirsa, gara-gara cemburu, cucu Mpok Nori dibunuh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dewinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami siri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak
dia emang ini kan mungkin soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk ngintai sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun kau Kuat. Polisi dari Subditreskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di rest area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif di balik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif di balik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Iran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam? Iya. Pekan ini ada bulan? Iya. Keluar Kamis malam pekan ini? Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya, nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat Id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat? Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qaumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, pemirsa, mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah,
ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalihan penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini.